Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Lutfi Art. Di video kali ini aku akan bercerita tentang kisah korban pembulian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe-nya sekarang juga, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kisah ini terjadi kepada seorang siswi SMA di suatu sekolah. Nama siswi ini adalah Hilda. Hilda adalah anak perempuan yang sangat cantik. Ia juga sangat rajin dan cerdas. Ia selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Bahkan ia sampai mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk dapat berkuliah di luar negeri. Setelah lulus dari sekolahnya, sekilas dia tampak bahagia dan selalu tersenyum bersama teman-temannya. Namun kenyataannya di sekolah ada beberapa kelompok orang yang selalu menindas dan menyiksa siswi ini. Geng tersebut merupakan beberapa orang dari keluarga terpandang dengan perekonomian menengah ke atas. Mereka selalu menindas siswi dan siswa lain dengan cara membuli. Dan orang yang paling sering dibuli adalah Hilda. Mereka sangat membenci Hilda karena Hilda memiliki wajah yang sangat cantik dan juga sangat pandai. Itulah mengapa geng wanita ini iri kepadanya. Setiap hari Hilda selalu dimaki, menghina, bahkan dipukul dan ditendang sampai jatuh. Hilda tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dengan perlakuan dari geng tersebut. Hingga suatu saat geng tersebut melindas sahabat dari Hilda, yaitu Lina. Lina dikabarkan bunuh diri karena tidak tahan atas perlakuan dari geng tersebut. Disinilah Lina merasa sangat marah mengetahui kematian sahabatnya itu ternyata disebabkan oleh pembulian. Hilda pun merasa geram. Kemudian ia berniat untuk memberitahu guru atas perbuatan dari geng tersebut. Namun Hilda tidak memiliki bukti sama sekali. Ketika geng tersebut sedang membuli siswa dan siswi lainnya, Hilda diam-diam merekam aksi pembulian tersebut menggunakan kamera handphone milik ayahnya. Namun saat dia sedang merekam, ada salah satu anggota geng yang mengetahui aksinya itu. Hilda pun langsung disiksa oleh mereka. Kemudian handphone yang digunakan Hilda juga diambil secara paksa oleh geng tersebut. Mereka mengancam jika ingin handphonenya kembali, ia harus mengambilnya di rumah salah satu anggota geng tersebut. Dan ia harus datang sendirian. Jika ia memberitahu guru, maka handphone tersebut akan dirusak. Hilda pun tidak ingin handphonenya tersebut rusak karena itu adalah handphone milik ayahnya. Setelah pulang sekolah, Hilda langsung pergi ke salah satu rumah anggota geng tersebut untuk mengambil kembali handphone milik ayahnya. Namun setelah sampai di sana, ternyata siswi ini dijebak. Ia disuguhi minuman aneh yang ternyata minuman itu adalah minuman yang memabukkan. Dalam kondisi tidak sadar, siswa ini mendapatkan perlakuan seksual dari teman laki-lakinya. Ia direkam oleh anggota geng tersebut. Kemudian videonya disebarkan melalui sosial media sehingga menjadi viral. Nama baik Hilda pun tercoret. Dia selalu mendapatkan sindiran, dibicarakan sana sini.
dan bahkan nama baik keluarganya pun hancur akibat video tersebut. Hilda pun merasa stres dan depresi berat gara-gara video tersebut. Beasiswanya sampai dicabut dan kesempatan untuk berkuliah di luar negeri pun di-cancel oleh pihak sekolah. Padahal itu adalah impiannya sejak dulu. Sejak hari itu, Hilda sering dibully oleh teman-temannya sekolahnya. Bukan hanya geng tersebut yang memberinya. Kini seluruh siswa dan siswi di sekolahnya ikut memaki dan mengejeknya. Padahal mereka tahu sebenarnya Hilda itu dijebak oleh geng tersebut. Hilda pun sangat tidak tahan dengan semua hujatan yang menimpanya. Di suatu sudut ruangan, ia menyatakan benda tajam ke tangannya sendiri hingga membuatnya tewas. Hilda tergeletak di sudut ruangan kelas yang sudah tidak berpakai. Ia ditemukan dengan bersimpangan darah di tangan maupun di tubuhnya, dan ia sudah tidak bernyawa lagi. Setelah kematiannya, geng tersebut tidak merasa bersalah sama sekali. Malah mereka gembira atas kematian Hilda. Beberapa hari setelah itu arwah Hilda bergentayangan di sekolah. Beberapa siswa mengaku melihat hantu Hilda di lorong kelas saat sedang sepi. Kemarahan Hilda mendorongnya untuk menuntut balas dendam kepada orang-orang yang telah membulinya selama ini. Kemudian ia membunuh dan meneror suatu persatu anggota geng yang pernah membulinya ketika masih hidup, termasuk geng yang telah membuat nama baiknya hancur. Suatu persatu dari mereka hilang secara misterius, dan 3 hari kemudian mereka ditemukan tewas dengan mengenaskan di sudut-sudut ruangan yang sudah tidak terpakai. Sampai saat ini pun hantu Hilda masih saja tidak tenang. Ia selalu bergentayangan di sekolah dan mengetahui orang-orang yang sering membuli siswa dan siswi lainnya. Ia sangat membenci pembulian dan ia tidak ingin kasus pembulian tersebut kembali terjadi di sekolahnya. Dari cerita ini, kita dapat mengetahui betapa penderitaannya orang-orang yang sering dibuli oleh teman-temannya. Baik itu karena perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, bahkan juga fisik. Pembulian ini memiliki dampak yang mengerikan, sampai-sampai ada yang rela bunuh diri untuk menutupi rasa sakit tersebut. Dan ini hanyalah salah satu cerita dari kasus pembulian saja. Masih banyak di luar sana kejadian-kejadian pembulian yang jauh lebih mengenaskan daripada cerita ini. Terima kasih, itu aja video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.